Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita kemudahan untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama kita, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu ini yang kita tuntut, yang kita pelajari dapat membentengi diri kita, menjaga diri kita di dunia ini dari segala macam bentuk kemaksiatan, untuk perbuatan dosa, jalan-jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak, yang menyerang kita dari muka, dari belakang, dari keluarga, dari istri, dari berbagai macam jalan. Semoga Allah selamatkan kita dengan ilmu yang kita tuntut. Maka makin baik ilmunya, akan makin dia dekat kepada Allah. Makin baik ilmunya, dia akan makin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan makin membawa orang makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi kita memerintahkan untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu jalan manusia untuk masuk ke dalam surga, sehingga di dunia orang-orang yang mudah masuk ke surga, mudah pula dia meninggalkan perbuatan dosa ketika di dunia ini. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pernah sering mendengar ada manusia itu yang diculik jin. Jin sembunyikan dia, sembunyikan anaknya, berhari-hari bahkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun tidak diketemukan. Sudah lama, begitu lama, kadang ditemukan seperti itu. Ternyata peristiwa penculikan ini, penculikan jin terhadap anak kecil, misalnya, sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Umiru al-aniyah wa auqiul askiyah wa ajiful baba wa atfi'ul masabiha inda ruqadi fa innal puwaisiqah rubama." Kita bacakan saja artinya karena tulisannya kurang jelas. Kita bacakan artinya. Ini hadis yang kita jumpai dalam riwayat Ahmad. Nabi mengatakan, ikatlah bejana, tutuplah air, tutuplah pintu, matikan lampu ketika tidur, karena sesungguhnya puwaisiqah, tikus, sangat mungkin digiring untuk menjatuhkan lampu dan membakar rumah. Tahan anak-anak kalian ketika sore hari menjelang maghrib, karena bangsa jin mempunyai waktu menyebar dan menculik. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita semua untuk menjaga anak-anak kita menjelang maghrib, karena jin itu keluar. Kemungkinan anak-anak kita akan terculik, akan dibawa jin, disembunyikan jin. Maka ini petunjuk dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantisipasi anak-anak kita. Jangan berkeliaran keluar rumah, jangan disuruh dia pergi kemana, belanja atau apalah menjelang maghrib. Maka bangsa jin akan menculik anak tersebut. Bahkan bukan anak kecil saja yang diculik jin dari kalangan manusia, mereka juga menculik manusia dewasa. Ketika mungkin saat pergi melaut, saat mendaki gunung, berkebun, ke sawah, ke ladang, dia tidak minta perlindungan kepada Allah, itu memungkinkan kena culik, kena sembunyikan
oleh jin, bahwa ada kisah yang sangat panjang. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dalam hadis yang sangat panjang ini, suatu malam kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di lembah dan pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya tiba-tiba beliau Rasulullah SAW datang dari arah Gua Hira. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau malam tadi. Merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Beliau bersabda, aku didatangi oleh juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas api mereka. Jin-jin itu juga bertanya kepada Rasulullah SAW, makanan apa yang harus mereka makan? Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang-tulang yang kalian temukan, dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah, dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya, serta kotoran binatang yang menjadi makanan hewan melata kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu beristinja cebok dengan kedua benda ini, yaitu tulang dan kotoran, karena kedua-duanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu bangsa jin. Ini hadis riwayat Muslim, terdapat juga dalam Syarah Imam Nawawi. Jadi ini cerita yang dikisahkan oleh sahabat Nabi SAW, bahwa jin itu bisa menculik, bisa menyembunyikan. Dalam kisah yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa banyak peristiwa di zamannya yang menunjukkan bahwa jin dapat membawa orang terbang, sehingga orang tersebut dianggap sakti, hebat, dianggap mempunyai karomah. Dilihat oleh orang banyak, dia terbang di atas bukit, dia terbang di atas rumah, dia terbang di atas gedung. Maka diterangkan, jin telah banyak melakukan penculikan terhadap manusia, menghilangkan dari pandangan orang-orang, dan terbang bersama mereka di udara. Kami telah menjelaskan perkara-perkara ini dengan penjelasan yang panjang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Sayuti mengisahkan melalui riwayat dari Ibnu Abi Dunya dari Abdurrahman bin Abi Layla, bahwa ada seorang laki-laki dari kaumnya yang keluar untuk menunaikan sholat Isya. Tiba-tiba ada jin yang menahannya sehingga ia hilang. Lalu istrinya datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, dan mengadukan perihal suaminya yang hilang. Umar menyuruh istrinya menunggu sampai 4 tahun. Namun kabar suaminya pun tidak jelas. Setelah 4 tahun, akhirnya Umar memanggil walinya dan menjatuhkan talaknya, serta menyuruhnya untuk menikah lagi. Setelah berlalu masa iddah, yaitu setelah 4 bulan 10 hari, saat istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, suaminya yang menghilang sekian lama tiba-tiba kembali lagi dan menggugat keputusan Umar dan mengaku telah diculik oleh sekawanan bangsa jin. Akhirnya Umar memberikan pilihan antara kembali ke istrinya atau menceraikannya, dan mas kawin dikembalikan kepadanya. Jadi kisah-kisah ini terjadi di zaman Nabi, juga ada yang seperti itu kisahnya terjadi. Terjadi di zaman Nabi, banyak penculikan seperti itu ada kisahnya terjadi. Dalam kisah yang lain, yaitu jin menjelma menjadi manusia lalu melakukan penculikan. Kasus penculikan seperti ini
terjadi didukil secara mutawatir sehingga diterima oleh akal. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin pernah ditanya tentang kemungkinan jin dapat menculik manusia. Beliau menjawab, hal itu dapat terjadi. Telah masyhur bahwa Sa'ad bin Ubaidah telah dibunuh oleh jin ketika ia mengencingi lubang yang menjadi tempat tinggal jin tersebut. Jadi kita dilarang kencing-kencing itu di lubang, karena itulah dia jin itu bisa tinggal di lubang-lubang. Jadi itu berkata, kami telah membunuh pemimpin Khazraj Sa'ad bin Ubaidah, dan kami menikamnya dengan anak panah, tapi tidak mengenai jantungnya. Dan banyak kisah-kisah yang lain tentang terjadinya penculikan jin, penculikan manusia oleh bangsa jin. Telah terjadi pula pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki diculik jin dan hidup bersama mereka selama 4 tahun. Kemudian ia kembali dan berkata bahwa jin-jin dari golongan musyrikin telah menculik dirinya dan menjadi tawanan mereka. Lalu jin-jin muslim memerangi jin-jin musyrik tersebut sehingga mereka kalah. Jin-jin muslim pun membebaskan dirinya. Kejadian ini diceritakan dalam kitab Manar As-Sabil dan kitab lainnya. Wallahu a'lam. Maka kita harus berlindungkan diri kita kepada Allah dari gangguan-gangguan jin dengan banyak doa-doa yang diajarkan Nabi untuk melindungi diri kita dari jin, melindungi diri kita kalau kita masuk ke tempat-tempat yang kita rasa asing, masuk kampung-kampung, masuk laut, masuk hutan-hutan, dengan doa-doa perlindungan yang diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi harta kita dari gangguan jin. Tidak ada yang dapat melindungi kita dari gangguan jin kecuali kita bermohon, melindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melindungi. Mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.